Jumpa lagi di channel 22 RC and Diecast. Yap, di depan kita ini sudah ada diecast yang mobil aslinya itu dianggap legend antara Ferrari dan Lamborghini. Sudah pada tahu kan, kalau para pecinta-pecinta otomotif pasti tahu bagaimana pemilik Ferrari dan pemilik Lamborghini ini bermusuhan. Sebenarnya bermusuhan atau enggak, yang satu merasa dihina, yang satu merasa biasa saja. Jadi ya begitulah. Dan kali ini kita nggak bahas perseteruan antara pemiliknya, persaingan antara pemiliknya, bukan itu yang kita bahas. Tapi gue yakin para kolektor-kolektor diecast atau diecaster ini pasti rata-rata suka koleksi itu karena model mobilnya, kan? Satu, yang kedua bahannya, yang ketiga detailingnya, dan lain sebagainya. Tapi jarang yang mau tahu tentang bagaimana sejarah dari mobil aslinya. Oke, nah untuk itu kali ini gue mau bahas sejarah dari dua mobil yang ada di depan gue ini. Caranya seperti apa? Kita mulai dari Ferrari GTO 250. Ferrari GTO 250 ini diproduksi di tahun 1962 dan berhenti produksi untuk mobil ini itu di tahun 1964. Dan ini tuh mobil yang diproduksi secara eksplisit, jadi nggak banyak guys. Cuman ada beberapa unit kalau nggak salah. Yang versi 250 GTO ini cuma ada 33 unit yang diproduksi pada tahun 1962 hingga 1963. Kemudian dibuat lagi 33 diantaranya dengan bodywork. 3 lainnya dibuat dengan bodywork di tahun 1964, mirip dengan Ferrari 250 LM. Saat itu harganya 18.000 atau sekitar, kalau kita kurskan atau kita kerupiahkan, itu ada sekitar 258 jutaan. Kalau estimasi kurs rupiah itu ada di 14.350 per dolarnya. Dan saat itu di tahun 62, 63, 64 itu model 250 GTO ini populer di kalangan para kolektor mobil sport guys. Sampai harganya pun memecahkan rekor penjualan. Terus siapa pembuatnya sih udah pasti Ferrari ya. Cuma siapa perancang desainnya? Nah, ini perancang desain mobil aslinya ini itu Giotto Bizzarini sebagai chief engineeringnya. Dia juga disebut sebagai, sering-sering banget disebut sebagai pengembang 250 GTO, hingga akhirnya Bizzarini ini dan insinyur lainnya dipecat di tahun 1962. Gara-garanya sepele, berantem soal Enzo Ferrari. Mungkin berantem perebutan model atau entahlah, mereka yang tahu. Itu tahun 62. Kayaknya gue juga belum direncanakan untuk ada. Oke, akhirnya setelah Bizzarini dipecat pun Ferrari menggantikannya, yang diganti dengan Mauro Forghieri yang kini mengembangkan bodi mobil bersama Scaglietti gitu. Terus apa lagi? Kalau untuk kekurangan, kelebihan sudah pastilah ya. Dan untuk beberapa tahun kemudian, gagasan dari Ferrari sendiri menyatakan kalau 250 GTO tidak memberikan celah persaingan apapun kepada mobil lainnya. Tapi apa kabar dengan yang sebelah kanan? Ini kita bahas setelahnya tentunya. Seru kalau bahas dua pabrikan ini, paling seru sebenarnya. Antara pemilik sama mobil-mobil yang dibuat pun seru, nggak jauh-jauh beda lah, 11-12 gitu. Dan 250 GTO ini terkenal sederhana dan dinamis, yang
Bizzarri ini sendiri membuat karya produksinya itu dengan berfokus pada desain dan aerodinamika untuk meningkatkan kecepatan dan stabilitas yang tinggi. Strukturnya sendiri sudah didasarkan atas uji terowongan angin di Universitas Pisa, gitu ya. Dan uji jalanannya itu dari berbagai prototipe. Keren juga. Dan ini terkenal banyak inovasinya dari versi atau seri GT di Ferrari tentunya. Dari sebelum-sebelumnya ini sudah paling up to date mungkin di tahun itu. Begitu mungkin maksudnya. Oke. Interiornya sudah mobil balap, tapi kalau ini apakah mobil balap seperti zaman dulu? Oke lah. Mungkin ya itu zaman gue belum direncanakan ada. Dan ini dibekali dengan mesin V12. V12 yaitu 250 Testarossa mesin V12 3.0 liter konsumsinya. Terus mesin menggunakan pelumas dry Sum dan dilengkapi dengan 6 karburator Weber 38 DCN Twin Coupe. 6 karburator. Ini ada 12. Ini silindernya atau melalui konfigurasi maka disebut V12 dapat menghasilkan sebanyak 300 horsepower atau 300 tenaga kuda pada 700 rpm per menit. Bayangkan, 294 nanometer pada 550 rpm. V12 akan menjadi merek yang tetap dapat bergerak menuju nol emisi. Terus tenaganya itu dialirkan ke belakang, guys, melalui poros baling-baling dan dikendalikan oleh 5 speed. Dia ada 5 transmission, 5 gigi lah gitu. Ternyata oke. Dan GTO 250 ini adalah mobil termahal di masa itu. Masa itu berlangsung dari tahun 62 sampai dengan tahun 70 masih dinobatkan sebagai mobil termahal. Dan setelah bertahun-tahun memecahkan rekor mobil termahal dalam kategori pelelangan atau penjualan pribadi, rekor termahal lainnya diraih oleh GTO 250 lainnya senilai penjualannya itu senilai 35 juta. Seperti di tahun 63 yang dimiliki oleh kolektor Paul Palardo yang dijual kembali sama dia nih, dia belinya 35, dijual lagi sebesar 52 juta US. Wow. Dan totalnya itu kalau sampai di tahun 2018 kemarin, mobil ini seharga 694,54 miliar. Itu gimana gue nyebutnya? 694,54 694 miliar, 54 juta. Gue nyebutnya aja udah pusing, guys. Serahlah. Itu kira-kira ya. Dan untuk diecast-nya ini gue sendiri ini maksa-maksa beli. Udah sempat gue obrolin juga di video sebelumnya kalau orangnya ini yang koleksi ini tuh belinya di tahun 1992, dia beli dengan harga 74.500. Coba. Dan sama seperti mobil aslinya, makin kesini makin mahal. Saya beli di tahun 2021 ini harganya sudah, nyebutinnya malu. Nanti dibilang kolektor kok begitu nyebutin harga. Segitu aja dibilang mahal, segini aja dibilang jadi nggak usah disebutkan harganya. Oke. Lanjut. Terus pada tahun 1964 Ferrari pernah menugaskan Mauro Forghieri dengan Mike Park untuk melakukan revisi pada desain bodi 250 GTO ini. Hasilnya dikenal dengan 64 GTO atau seri 2. Ini yang jadi masalah. Ini seri berapakah? Ini 1962. Made in Italy.
Nggak tahu ini seri yang keberapa nih, atau yang seri pertama tuh yang mana, soalnya ini ada dua. Wait, gua ambilin. Nah, ini ada satu lagi. Ini juga Ferrari Burago made in Italy. Karena ini ada dua. Kalau yang ini tuh 250 Testarossa. Tahun pembuatannya 1957, guys. Masih jadul sekali modelnya. Nah, mungkin yang ini seri 2-nya nggak tahu deh. Atau ini yang seri 2 atau mana. Oke, itu skip aja itu yang satunya. Karena ini sama tahun pembeliannya, dua-dua ini sama di tahun 1992 juga. Kalau harganya cuman beda 500 perak kalau nggak salah. Yang ini 74.500, yang ini 75.000 kalau nggak salah, lupa saya, di kardusnya ada. Oke, di tahun pembaruan tersebut memberikan peluang bagi GTO untuk tetap kompetitif selama 1 tahun lagi, karena Federation International de Automobile atau FIA sudah memutuskan tidak lagi menyetujui 250 Lm untuk balap kelas GT di tahun 1964. Dan untuk mesin ini V12 itu pembaruan yang dilakukan secara menyeluruh, tetapi Ferrari masih memilih untuk tetap menggunakan mesin yang sudah terbukti secara kualitas, yaitu 250 Testarossa mesin V12. Oh, ini berarti mesinnya, guys. Ini versi 1 berarti ini. Ini juga ada penutup. Ini yang versi satunya. Tapi masih tetap sama modelnya. Oh, mungkin ini yang versi satunya kali ya. Ini versi 2-nya yang sudah dibarui dengan pengawas dari Ferrari yang barunya. Oh, bisa jadi begitu kira-kira. Oke. Dan masih menggunakan V12 3.0. Mesin yang menggunakan pelumas dari Sum, itu kan dilengkapi dengan bla 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 bla. Tenaga ini mengalirkan, tadi sudah saya jelaskan. Dan kembali soal harga. Ngomongin harga itu nggak ada habisnya. Masih dinobatkan sebagai harga termahal untuk sebuah mobil. Rekor harga termahalnya ini, harga GTO mulai meningkat dari 4 digit pada tahun 1970-an hingga sampai saat ini, guys. Jadi kalau yang kolektor mobil asli, mobil sport asli itu punya ini tuh kayak harta karun gitu. Kayak nemu sesuatu yang wow gitu. Nah, setelah bertahun-tahun memecahkan rekor mobil termahal dalam kategori premium, oke, itu tadi sudah dibacakan. Dan kira-kira seperti itu untuk Ferrari 250 GTO. Dan bagaimana kalau dengan pesaingnya, guys? Kita sekarang beralih ke pesaingnya. Ada Mbak Miura dari Lamborghini. Nanti kita bahas, ini produknya dari Burago dan ini produknya dari Kyosho. Nanti kita bahas seperti apa detail. Kita sekarang ngomongin sejarahnya dulu. Miura, kok lebih berat ternyata bobotnya, lebih berat ini, guys. Miura itu dari Lamborghini, salah satu produsen mobil mewah, mobil sport yang merilis berbagai produknya sejak puluhan tahun lalu. Salah satunya ya ini, Mbak Miura ini ada dua, Miura dan Miura SVR. Yang di depan kita ini ada Miura SVR-nya yang sudah dilengkapi dengan apa ini, body kit racing, ada spoiler atau apa. Ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Kali ini kita secara teknis membahas sejarah dulu. Mobil ini, mobil aslinya tentunya ya, bukan diecast-nya. Mobilnya ini dikenal masyarakat luas itu sebagai supercar pertama di dunia. Check it out tahun pembuatannya.
Wah, di sini tidak dijelaskan tahun pembuatannya ini. Karena ini tahun pembuatannya itu di tahun sekitar tahun 55 atau 57 gitu ini. Satu kapal tahun lalu usianya telah genap tahun lalu ini. Tahun lalu atau tahun 2017 itu usianya genap 50 tahun. Selain itu, Miura diposisikan sebagai yang tercepat di dunia, guys. Jadi masih ini tadi juga ngomongin tercepat. Ini ngomongin yang tercepat juga. Ini sumber yang saya ambil dua-duanya sama. Dari laman yang sama, guys. Jadi yang bener yang mana ini? Ini atau ini? Kadang-kadang ini persaingan itu media itu mau ngiklanin yang mana nggak jelas. Produksi Miura diposisikan sebagai yang tercepat di dunia saat diresmikan di Geneva Motor Show tahun 1955. Secara tahun berarti Miura ini lebih tua dari ini dong. Sementara pemiliknya Lamborghini itu beli ke mobil Ferrari dulu. Tapi kok ini bikinnya duluan ini daripada ini? Ini juga membingungkan, memusingkan juga. Ini gimana ini sejarahnya? Ternyata saya mengulik sejarah, ternyata sejarahnya malah bikin saya rambut saya rontok ini kayaknya nih. Oke, kita baca selanjutnya. Pemilik perusahaan mobil mewah ini, Ferruccio Lamborghini, lahir di bawah tanda bintang Taurus atau berzodiak Taurus. Jadi dia juga pengen semua mobilnya itu dengan nama dari banteng-banteng, guys. Sebutan banteng-banteng. Sama seperti dengan Miura ini. Miura ini sebutan dari nama banteng yang paling mengerikan di sana, di Italia sana katanya. Begitulah. Terus ia menginginkan si Ferruccio Lamborghini ini menginginkan mobil sport miliknya bersaing dengan Ferrari. Nah, di sini asiknya kan, bersaing terus mereka ini berdua sampai saat ini pun masih seperti itu. Sehingga wajar rasanya jika ia memilih banteng sebagai rekannya yang berlogo kuda jingkrak. Jadi banteng sama kuda diadu, menang mana? Kira-kira pasti menang bantengnya karena dia punya tanduk. Tapi kita baca selanjutnya. Itu kalau kuda sama kebo diadu ya pasti menang kebonya. Kalau diadu tenaga, tapi kalau diadu kecepatannya, larinya ya tetap kencengan kuda. Tapi kita lihat di sini. Kalau ini tadi kan ada V12 dengan 300 HP. Nah, nanti yang ini kita lihat ada berapa horsepower di Miura. Jadi terus digemari mobil Miura yang asli berhasil memecahkan rekor kecepatan tertinggi 280 km per jam dan bisa melakukan 0 sampai 100 km per jam dalam hanya waktu 6,7 detik. Dan ternyata Miura ini punya 350 horsepower, guys. Kalau ini tadi cuma 300, ini tambah 500, 350 power horsepower. V12 juga. Mesinnya dia di belakang. 1 2 3 4 5 6 V-power. V12, V12. Interior dari mobil mewah ini menunjukkan kekuatan tersembunyi. Kelihatan sih di tahun 1955 juga. Kalau desainnya sudah kayak gini. Tuh, ada seat belt desainnya, terus kursinya lebih canggih dibanding si 250 GTO ini. Dia lebih keren, lebih kaget, lebih sporty. Dari joknya udah kelihatan. Terus supercar tandingan Ferrari ini ngomongnya belibet. Supercar tandingan Ferrari ini tak hanya digemari para orang kaya. Tidak hanya digemari para kolektor, guys, ternyata juga digemari sama artis-artis, guys. Seperti yang punya ini tuh ternyata om gue, guys, yang punya ini. Om siapa? Om Frank Sinatra. Ini salah satu yang punya Miura. Sementara itu yang artis yang punya lagi itu ada paman gue juga, masih family juga sama gue. Ada paman Rod Stewart tuh, dia juga punya satu Miura. Tapi kalau yang paman gue itu Rod Stewart kayaknya punyanya yang ini deh, yang versi
SV-nya. Soalnya kalau Frank Sinatra gue belum tahu, atau yang versi pertama yang kemarin belum gue nggak jadi gue beli itu karena gue lebih milih ini, atau itu versi pertama itu versi kedua. Kayaknya ini yang dipunya Rod Stewart, dan Om Frank Sinatra punya yang versi sebelumnya ini, artinya itu. Dan mobil-mobil ini kedua tadi itu pernah diikutkan dalam lelang dan mendapatkan penawaran yang fantastis guys. Misalnya seri A di tahun 1971 Miura S yang diperkirakan mampu menembus angka 1,5 juta dolar guys. Kalau tadi ini masih hitungan ribu, kalau ini sudah 1,5 juta dolar US yang dijual ke RM Sotheby Arizona pada 29 Januari. Woi. Jadi itu bisa saja tembus sampai 1, 2, 3 juta US dollar itu ya. Bisa jadi karena semakin kesini kan semakin langka. Dan juga di sisi lain itu Miura ini menawarkan kombinasi unik yang tidak hanya memiliki kinerja dan kecepatan, tapi juga desain dan inovasi teknis yang dengan sengaja ditujukan untuk membuat orang berdecak kagum. Wow, itu yang ngomong RM Sotheby, bukan gue. Dan di sisi lain terdapat seri-seri Miura lainnya yang cukup dikenal publik seperti seri 1969 Miura S milik Aristoteles Onassis yang telah lama dilupakan tentunya. Jenis tersebut kini telah ditemukan di sebuah gudang. Oh my god, harta karun adanya di gudang di Yunani sana guys. Ada juga Miura Roadster yang tidak pernah masuk produksi, diciptakan oleh Berton untuk tahun 1968 Brussels Auto Show. Tidak pernah masuk produksi tapi diciptakan. Mungkin kayak mobil konsep gitu ya guys, cuma dibikin tapi nggak diproduksi massal gitu, cuman bawa koleksi. Kayak misalnya kayak kemarin itu kan sebelumnya baru-baru itu kan waktu keluarnya Veneno itu, Lamborghini Veneno kan seperti itu, untuk hadiah ulang tahun pemilik kalau nggak salah itu Veneno itu. Jadi diciptakan cuman ada satu, dan kemudian karena ada orang minat akhirnya eksplisit juga itu bikinnya, ada beberapa lagi dibikin itu kalau Veneno. Juga apa ya, Miura ini juga mampu menciptakan sebuah koneksi tersendiri bagi para pemilik banteng dan menciptakan gengsi tentunya. Untuk kelas yang MM-an ya sudah pastilah gengsi. Kalau kayak kita ini kan yang penting berangkat kerja nggak kehujanan, nggak kepanasan, ngisi bensin rutin, pajak bayar, selesai. Jangan kita punya mobil sport dengan harga miliaran nggak kuat bayar pajak atau nembak. Oh, kenapa jadi kesana-sana guys? Sorry, bisa disensor nggak omongan tadi? Oke. Dan menciptakan hal ini diungkapkan oleh Don Antonio Miura. Don Antonio Miura ini adalah orang yang secara temurun-temurun keluarganya telah membesarkan banteng selama 175 tahun. Makanya pemilik Lamborghini ini pinjem kayak punyanya Matador siapa, terus banteng apa, kayak banteng apa ya kemarin, banteng gila atau apa gitu kalau nggak salah, L apa gitu, yang seri apa lupa gue. Jadi ini juga yang punya nama pun sampai bilang ini suatu kehormatan kalau nama saya sampai dijadikan nama salah satu nama mobil buatan Lamborghini. Gue juga mau dong, ada nggak gitu Lamborghini La Eco atau La Gondrong? Nggak ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kalau mau dibilang mahal ya lebih mahal ini, kalau mau dibilang lebih kencang ini, secara ini cuma 300 horsepower dan ini 350 horsepower, dan itu sejarahnya guys. Bagaimana? Sudah cukup menghibur atau sudah cukup memberi wawasan kali ini soal sejarah mobil? Next, kalau ada komentar-komentar di bawah bilang keren sejarah mobilnya, nanti kita buatkan lagi sejarah mobil-mobilannya.
sejarah mobil-mobilan. Kita beli diecast-nya dan kita bacakan juga sejarah mobilnya ini diciptakan di tahun berapa, siapa yang desain, seperti apa spesifikasi mesin mobil aslinya, bagaimana dan lain sebagainya. Oke, jangan lupa di subscribe nanti, terus di komen. Bagus bilang bagus, kasih jempol. Kalau nggak bagus diem aja guys, namanya juga usaha. Jangan terlalu jujur terus ngasih jempol ke bawah, nanti gue di report guys. Oke, kali ini kita bahas diecast-nya. Diecast ini sudah pada tahu kan di video sebelumnya, ini dari Burago Italia dan ini dari Kyosho made in China. Kalau kita bilang perbandingan, kalau kita mau bandingkan ini, oke. Kita mulai dari cat. Dari sini aja kelihatan kan ya. Ya tapi harap maklum juga karena ini perbandingannya juga nggak setara juga, karena ini di tahun 1992 dan ini di tahun 2021 adanya dijualnya. Jadi kalau warna itu lebih pekat si Miura. Nah, kalau ini agak sedikit terang atau sedikit pudar. Terus untuk bawahnya juga kita ke bagian bawah dulu biar enak nanti nggak bolak-balik lagi. Nah, bawahnya ini dari Miura ini ada rangka-rangka, ada shockbreaker yang juga main, tapi tidak ada knalpot sliweran di sini atau header knalpot. Nah, sementara di sini ada mulai dari header sampai ini apa namanya, terus sampai ke belakang sana. Oke, ini katalis namanya, katalis. Dan kelihatan sekali kan di sini, kok jauh banget sih, ada gardan, ada macam-macam di sini. Saya nyebutin satu-satu, sebenarnya saya juga nggak ngerti part-part mobil ini apa aja, karena saya punya mobil pun yang selalu ke bengkel itu bukan saya nyuruh orang. Oke, dan kembali ke atas, kalau dilihat dari bagian depannya Miura ini bisa dibukanya ke depan, tapi semua kap termasuk lampunya ikut keangkat guys. Nah, kalau yang di Ferrari 250 GT 250 ini cuma bagian sedikit dari sini. Nah, sini Miura. Kalau mesin masih sama-sama di V12. Oh, kalau ini di belakang mesinnya, kalau itu dia di depan. Nah, masih sama-sama di V12. Oke. Terus untuk pelek sendiri, untuk pelek bannya itu mirip-mirip guys, karena penguncinya juga mirip-mirip, cuman model Y begitu. Nah, mirip-mirip, masih jari-jari juga. Kalau untuk interior, saya cenderung lebih suka ini ya. Kalau interiornya ini udah sporty sekali. Padahal ini tahun 1955 dan ini tahun 1962. Beda berapa tahun kira-kira? Segitulah ya. Gue harus berhitung lagi, nggak mau. Nah, bisa dilihat kan? Secara itu cuma begini-begini aja, tanpa seat belt, tanpa karpet atau apapun. Cuma di sana banyak sekali ini rentetan apa ini? Tombol-tombolnya begini semua ini. Nah, kalau di Miura itu sudah lumayan keren. Enggak keren, lumayan sih. Udah bagus ini. Ada seat belt yang sudah model racing. Joknya juga sudah model kayak yang kita tahu di mobil-mobil sport zaman sekarang. Cuman ini bedanya lebih tipis, tanpa busa. Begitu. Apalagi yang mau dikulik dari dua makhluk ini, dua unit ini. Kalau untuk bobot itu bahannya lebih berat ini, kayaknya lebih banyak partisi metalnya di sini. Kalau nggak salah ini. Ini sasisnya besi ternyata guys. Sasis ini besi atau mungkin sampai ke dalam sana besi. Karena untuk bongkar juga nggak mungkin. Kalau ini masih kebanyakan plastik sebenarnya. Ini juga plastik. Sasisnya masih plastik. Masih plastik. Tapi sudah cukup keren lah. Untuk melihat bawahnya aja udah kayak beneran mobil beneran. Oke, itu tadi. Dan dua koleksi saya ini dari
Burago Itali dari Kyosho Cina. Terima kasih sudah menyaksikan. Untuk detail perbedaannya nanti bisa dilihat di akhir video. Saya tambahkan foto-foto interior dan segala macamnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan di channel 22 Diecast 22 RCN Diecast. Sampai jumpa di channel aku ngomongnya salah mulu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.